Ayu Endriana, saya dari PT Akebono Pabrik Indonesia. Di sini saya sebagai section head dari quality control. Mungkin sedikit gambaran, perusahaan kami bergerak di bidang komponen otomotif. Produksinya adalah brake atau rem pun motor. Untuk customer kami ke Daihatsu, Toyota, Nissan, Mitsubishi maupun ke Yamaha, gitu ya. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Aulia dan tim kawan lama yang sudah memberikan waktu ya dan kesempatan untuk kami untuk sharing. Nah, ini sebenarnya yang ada di dunia industri manufaktur, mungkin contohnya di PT Akebono Pabrik Indonesia ya. Dan nanti saya juga akan coba mau sharing juga SDM dari SMK yang diharapkan oleh industri untuk masuk di kami itu yang ya. Mungkin yang pertama saya akan coba sharing Pak untuk dasar proses manufaktur sendiri. Jadi dari sisi perusahaan atau industri pada umumnya, kami pengennya profit dan pasti pengennya naik gitu ya. Pasti kita pengennya profit itu selalu bertumbuh atau berkembang dari tahun ke tahun. Tapi aktual yang ada sekarang di kita itu harga dari customer itu setiap tahun pasti turun gitu. Pasti customer pasti minta cost reduction gitu ya. Cost reduction. Jadi profit yang kita dapat pasti lebih dari tahun ke tahun lebih kecil gitu. Padahal seperti yang kita tahu sendiri untuk biaya produksi dari tahun ke tahun itu pasti ada kenaikan gitu. Di sini harus kita sama-sama paham bahwa kenapa ini penting untuk kita tahu, karena kan teman-teman SMK nantinya kan ketika masuk di dunia industri bukan hanya mereka kerja ya, tapi juga mereka harus paham bisa menyesuaikan. Oh dulu saya sekolah, oh sekarang saya bekerja. Artinya bekerja saya digaji oleh perusahaan seperti itu. Jadi harus punya tanggung jawab yang lebih, bukan hanya sekedar mereka tahu soal pengetahuan dasar dan sebagainya, itu penting. Tapi juga mereka harus lebih ada tingkat kedewasaannya ketika mereka bekerja di industri itu seperti apa dan tantangannya seperti apa gitu. Yang diharapkan industri di sini pasti profit. Nah, biaya-biaya yang kita hadapi sekarang itu salah satunya adalah biaya yang kehilangan biaya di bidang kualitas ya. Artinya kualitas barang yang tadi Pak Tri bilang. Jadi ketika kita memproduksi barang ya teman-teman harus paham bahwa kita memproduksi atau membuat barang ya harus barang yang oke, bukan barang yang NG seperti itu. Mungkin pemahamannya teman-teman SMK yang seperti Pak Dani bilang, sense of quality-nya itu harus dibangun. Jadi teman-teman SMK juga harus tahu ketika mereka bekerja di perusahaan, maka mereka setidaknya meminimalisir kesalahan untuk mengurangi salah satunya adalah barang reject tersebut gitu. Ya mungkin yang beberapa part atau problem kualitas yang kita hadapi itu pasti ada beberapa hal. Yang pertama mungkin dari materialnya, barangnya nggak bagus, atau dari proses internalnya sendiri kita nggak bagus gitu ya, atau dari biaya-biaya yang ada akibat problem kualitas. Artinya kita perlu banyak gate pengecekan untuk memproteksi agar barang NG itu tidak terkirim sampai dengan customer, sehingga mungkin akan mengakibatkan klaim. Mungkin kalau bapak-bapak sekalian melihat banyak beberapa perusahaan besar yang menarik barangnya lagi dari pasar, atau kalau kita bilang recall gitu ya. Itu salah satunya adalah pentingnya pengukuran di situ. Kalau kita memang mengukur dan mengukurnya itu salah, akhirnya barang tersebut NG dan tidak lolos ke customer, di situ nanti akan timbul cost yang sangat besar. Nah, yang coba kita
pengen tekankan lagi ke mindset kita masing-masing semua, itu bagaimana kita menekan biaya kualitas ya. Jadi kualitas itu kalau seumpamanya kita punya material, kita diproduksi atau dimanufaktur itu kita memproses material tersebut, baru nanti kita akan ada finish good atau barang yang sudah ready untuk dikirim ke customer, baru di sini ada judgement atau pengecekan, pengukuran. Di sini ada judgement. Ini artinya kita hanya mengecek barang yang jadi. Artinya barang yang finish good ini kita baru cek. Padahal kita nggak tahu sebenarnya barang yang jadi ini ada yang oke atau ada yang NG sih gitu. Tapi kalau ini di sini sudah timbul banyak barang, tapi baru kita mengecek dan itu NG, maka biaya yang akan timbul di sini itu akan jauh lebih besar. Nah, dari sinilah diperlukan adanya improvement di bidang pengukuran maupun pengecekan. Salah satunya itu ya kecepatan, ketepatan, dan feedback dari data yang material yang kita ukur. Nah, nantinya data dari pengecekan tersebut bisa diolah menjadi data-data yang bersifat informatif. Artinya yang teman-teman bisa melihat, oh trennya kecenderungannya seperti ini. Ketika diameter itu kecenderungannya akan naik terus, berarti oh mungkin spindle-nya ada yang rusak. Oh mungkin satu sisi di mesinnya ada yang rusak. Jadi itu bisa diprediksi. Bukan lagi kita hanya mengecek partnya, tapi kita bisa memprediksi. Oh ketika kecenderungan datanya mulai naik, ini nanti yang rusak ini gitu. Jadi ada tindak lanjut dari produksi atau dari engineer memperbaiki. Nah, dari sini ketika kita bisa memprediksi harga kualitas yang harus kita keluarkan untuk part engine tersebut akan lebih turun lagi. Dan akan lebih bagus lagi ketika kita bisa memprediksi nantinya itu di source-nya. Jadi nantinya itu teman-teman nggak lagi mengecek barang. Kalau tadi kan yang dijelaskan kan mengecek barang produksi. Tapi yang nantinya akan dicek mungkin nggak hanya barang. Yang akan dicek mungkin adalah mesin, apa yang ada di mesin tersebut, memprediksi oh mesin ini nanti akan ada problem di salah satu bagiannya, dan itu sudah terprediksi dari awal. Dan teman-teman nanti mungkin nggak hanya melakukan pengukuran di produk, tapi pengukurannya di mesin. Tapi ya pasti tetap menggunakan atau membutuhkan alat ukur untuk mengukur atau melihat apakah ada abnormality atau tidak gitu ya. Tapi yang diperbaiki adalah source-nya atau sumber kejadian masalahnya. Jadi bukan lagi di barang tapi di source-nya, mungkin di mesinnya. Jadi dari awal mesinnya sudah bagus duluan, baru nanti akan memproduksi barang-barang. Jadi yang hanya akan diminimalisir adalah kesalahan-kesalahan error dari manusia, dari kelalaian manusianya. Tapi di mesinnya sendiri kita sudah memproteksi kalau mesin itu sudah bagus. Dan itu pasti juga membutuhkan pengukuran juga. Jadi nantinya pengennya nanti di sini adalah zero kualitas, kualitasnya akan lebih bagus. Artinya kita zero cost untuk yang kualitinya, sehingga kita nanti profitnya bisa lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Pentingnya pengukuran di sini, semua proses di sini akan melibatkan teman-teman STM, SMK, karena di proses produksi ujung tombaknya pasti teman-teman yang ada di SMK, bukan hanya di pengukuran, tapi juga untuk di engineering-nya, maintenance-nya, quality-nya, itu semua pasti ujungnya adalah di teman-teman SMK. Yang kita butuhkan pasti pengetahuan teknis soal pengukuran yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan juga sebenarnya adalah habit untuk memfeedback. Jadi mereka nggak hanya mengecek, nggak hanya mengukur, tapi mereka tahu, oh ini ada abnormality, oh ini ada problem di part ataukah di proses itu. Jadi nanti mereka bisa feedback ke tim yang lain. Sebenarnya yang paling kita tekankan juga di situ. Selain mereka dasar pengukuran itu harus ya, bukan sesuatu yang bukan lagi sunnah, tapi itu sudah wajib mereka pegang, wajib mereka paham, dan mereka bisa mendeteksi abnormality yang kita bilang tadi, sense of quality tadi. Nah, yang kita ada sekarang di PT AG Bonu Brick Astra Indonesia, salah satunya ini. Jadi kita sudah melakukan pengukuran, ini salah satunya pengukuran di area incoming.
Jadi part dari supplier kita cek menggunakan alat ukur yang biasanya digunakan seperti mikrometer, high gauge. Di sini kita sudah terintegrasi dengan check sheet. Mungkin videonya bisa dilihat. Nah, ini teman-teman kita operator di sini sudah mengecek, tapi mereka nggak akan menulis lagi. Mereka sudah otomatis masuk ke check sheet online. Artinya data di sini sudah diolah. Nah, ini kan berarti kita mempercepat lead time pengukuran kita gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat lagi. Datanya sudah langsung masuk ke database online. Yang tadi saya bilang bisa langsung kelihatan grafiknya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah otomasi, artinya pengukuran yang sudah ada di industri sekarang juga seperti ini. Jadi bisa ditinggal. Jadi teman-teman STM bukan hanya nantinya itu di industri mengukur menggunakan vernier caliper atau mikrometer atau high gauge, bukan, tapi mereka nantinya juga akan mengoperasikan mesin-mesin yang otomatis seperti ini, mesin pengecekan otomatis seperti ini. Ini adalah coordinate measuring mesin. Jadi teman-teman SMK itu yang dibutuhkan adalah kemampuan mereka untuk melihat satu drawing pasti. Yang kedua adalah metrologi. Mungkin untuk yang sebenarnya paralelism itu apa sih? Sebenarnya flatness itu apa sih? Sebenarnya simetri itu apa sih? Dan mereka harus membuat program di mesin CMM ini. CMM ini sebenarnya sudah lumrah ya digunakan di industri lain, di industri manufaktur. Ini sudah lumrah karena dia sifatnya otomatis dan dia lebih cepat untuk melakukan pengukuran untuk dan lebih presisi. Jadi seperti itu. Mungkin ini gambaran yang ada di PT Akebono Berkastra Indonesia untuk implementasi inspeksinya sendiri. Nah, setelah itu ini adalah contoh sistem yang kita bangun, sistem pengukuran. Jadi pengukuran di sini bisa dilihat teman-teman di sini mengukur dengan alat ukur, high gauge, lalu mereka mengukur pekerjanya. Dari sini sebenarnya mereka bisa langsung dapat nantinya ini yang tadi saya bilang. Data-data sudah otomatis terrekord di sini. Mereka tahu nanti oh ini NG, oh ini OK. Ini secara otomatis sudah terbaca di software yang sudah kita linkkan antara ukur dan database online check sheet-nya. Setelah itu dari data ini mereka akan tahu pergerakan datanya seperti apa. Mereka bisa lihat dari mulai shift 1, shift 3, dari hari atau tanggal berapa ke tanggal berapa itu sudah sudah bisa kelihatan gitu. Jadi mereka sudah tahu historinya. Oh, diameter ini itu cenderungnya bermain di atas. Oh, diameter ini cenderungnya bermain di bawah. Di mesin A itu seperti ini, di mesin B seperti ini gitu. Ini yang kita harapkan nantinya sebagai feedback ke ring untuk melakukan perbaikan. Artinya teman-teman SMK di sini bukan hanya menggunakan alat ukur, kan feedback dari apa mereka abnormal di itu semuanya apa sih gitu ya problemnya, karena mereka yang tahu, nantinya mereka yang paling tahu kebiasaan seperti apa. Seperti itu. Ini adalah alat-alat yang otomatis seperti video measuring mesin, CMM, maupun ini sebenarnya compressor dan roughness. Akan dioperasikan oleh teman-teman untuk di dunia industri. Mungkin di titik yang harus dibekali adalah pengetahuan mereka. Metrologi itu saya bilang nggak hanya tahu bidang,
tinggi, tapi tahu juga masalah cylindricity itu seperti apa, flatness itu seperti apa. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan di industri yang berbasis teknologi ya, yang sekarang ada di kita. Nah, ini yang terakhir ya, Bu dan Pak sekalian, semoga juga bisa menjadi masukan untuk Ibu dan Bapak sekalian dalam menyiapkan teman-teman SMK untuk memasuki dunia kerja. Jadi yang bisa saya simpulkan sebenarnya yang kita butuhkan di industri itu ada 3 syarat dasarnya, kemampuan teknisnya dan kemampuan non teknis. Syarat dasar ya pasti sehat jasmani rohani, matematika dan gambar teknik, skill-skill pemukuran itu adalah syarat yang mutlak kalau saya bilang. Terlepas nanti berapa akan ditaruh di engineering atau quality ya, tapi ketiganya itu sebenarnya keduanya ini sebenarnya syarat mutlak. Sedangkan untuk kemampuan non teknis seperti kemampuan bekerja sama, adaptif, proaktif, inovatif, artinya mereka itu bisa memfeedback dari pekerjaan mereka di lab yang mereka lakukan. Nah, ini sebenarnya adalah kunci dari teman-teman yang sudah diterima di industri, mereka akan diperpanjang apa enggak kontraknya. Mereka akan dinaikkan menjadi karyawan tetap atau tidak. Karena seperti yang kita ketahui bersama, makin kesini kita pasti semakin meminimalisasi jumlah karyawan. Jadi hanya teman-teman yang dengan produk unggul saja yang akan bisa kita teruskan untuk menjadi karyawan. Sebenarnya adalah bukan hal teknis doang ya, tapi harus ada skill untuk bagaimana sama timnya, inovasinya, ide-idenya seperti apa, itu yang kita perlukan di sini. Ini contoh tahapan rekrutmen yang ada di Akebono. Jadi proses rekrutmennya seperti yang bisa dilihat, administrasi, medical check up. Lalu yang kedua adalah karyawan baru. Di sini kita ketika ada karyawan baru pun kita ada basic training yang kita kasih ke teman-teman karyawan baru nanti. Lalu nantinya akan menjadi karyawan kontrak ataupun karyawan tetap yang akan mengoperasikan teknologi baik itu di quality, produksi, engineering, maintenance ataupun IT. Nah, setiap bulannya kita pasti mengharuskan mereka untuk membuat perbaikan di area kerja masing-masing. Jadi itulah yang sebenarnya kita butuhkan, itu adalah gak cuma mereka bisa mengukur, tapi dia bisa memberikan feedback atau data, atau datanya yang mereka ukur itu berbicara gitu. Ini harus diapakan, part ini harus diapakan, kecenderungannya seperti apa, untuk memberikan feedback ke ini yang lain untuk perbaikan atau improvement di masing-masing. Sebenarnya itu aja Pak dari saya. Mungkin Bu Aulia bisa dikembalikan lagi kalau ada masukan atau pertanyaan nanti bisa tanya. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Vicky atas sharingnya. Ya, kalau kita dengar dari Bu Vicky tadi, memang untuk di dunia kerja yang dibutuhkan bukan hanya skill saja ya Bu ya, bukan hanya hard skill, tapi adalah soft skill juga seperti yang tadi Ibu